janjinya sudah diam kok saya diserang. Dan tidak ada orang Partai Demokrat yang mengklarifikasi, saya diserang sendirian. Lalu para pengamat juga ikut menyerang, seakan-akan saya menumpang situasi. Sekarang ada permainan atau skenario. Saya tidak melihat Demokrat melindungi Nazarudin, tapi bahwa ada teman-temannya Nazarudin yang itu tidak bisa disamakan dengan Demokrat. Kasihanlah Demokrat itu harus dibedakan antara orang dan institusi. Kalau institusi kan sudah jelas sikap. Untuk kedua kalinya, Mahfud MD berhasil mendobrak kebuntuan hukum dalam pemberantasan korupsi yang terjadi di negeri ini. Setelah sebelumnya Mahfud MD berhasil untuk membongkar konspirasi pengkriminalisasian KPK, kali ini Mahfud MD mencoba untuk membuka kasus dugaan suap yang dilakukan oleh mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M. Nazarudin. Benarkah sesungguhnya Mahfud MD dimanfaatkan oleh Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono? Atau ada juga pendapat yang mengatakan bahwa kasus ini dibuka adalah sebagai jalan ancang-ancang persiapan Mahfud jelang pemilu 2014. Simak wawancara Newsmaker interview dengan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD berikut ini. Setelah mengungkap kasus gratifikasi Nazarudin, beberapa kader Partai Demokrat melakukan serangan pembunuhan karakter kepada Mahfud MD. Pemberian uang 120.000 dolar Singapura kepada Sekjen MK. Kira-kira motifnya dibalik itu apa sih Pak? Kalau Anda bisa menduga. Pertama, secara hukum itu formalnya itu tidak ada kasus pidana di situ. Karena kita tidak bisa membuktikan bahwa itu suap. Saya khawatir suatu saat orang yang memberi uang ini suatu saat tiba-tiba akan berteriak di suatu tempat atau di suatu waktu. Bahwa MK jangan sok bersih dong. Sudah saya kasih uang tuh. Seperti seakan-akan menjadi sebuah jebakan bagi sebuah MK. Jebakan. Yang kedua, bisa motif investasi. Suatu saat dia bisa gunakan ini untuk mengusus kasus. Ya. Ada kasus di sini misalnya lalu dia minta dimenangkan atau dikalahkan yang satu. Alasannya loh saya kan sudah kasih uang ke kamu. Kalau enggak saya bongkar kamu. MK akan tersandera secara terus-menerus. Nah, itu dugaan tentang motif ya. Motifnya itu sendiri tidak ada. Oleh sebab itu kami tidak melaporkan itu ke misalnya dugaan penyuapan karena kami nanti bisa dipidanakan. Kenapa kami tidak nyuap kok dilaporkan pidana kan gitu. Pencemaran nama baik. Iya, pencemaran nama baik. Kami kan hanya memberi hadiah. Ya sudah, kembalikan uangnya lalu kasihkan ke Pak SBY. Kurang lebih ada 3 kali pertemuan. Usahanya begitu kencang ya sepertinya Nazarudin ini untuk mencoba menelusup masuk ke dalam MK. Kalau 3 kali pertemuan, 5 kali atau berapapun, saya sudah serahkan ke KPK kemarin. Selidiki ini, gitu, selidiki. Dan Sekjen sendiri siap dikuliti. Silakan kuliti saya, kata Sekjen. Kalau memang ada saya terlibat tindak pidana di situ. Pak Mahfud, melihat dari perkembangan yang terjadi sekarang, Anda juga sempat mengatakan bahwa Anda merasa dipojokkan. Sebenarnya sebelumnya juga sudah ada gentleman agreement dengan Pak SBY. Betul. Ada sakit hati terhadap Pak SBY atau enggak. Saya sama Pak SBY, saya merasa agak sedikit tidak enak dengan Pak SBY, merasa sedikit mengingkari janji saya. Waktu itu perjanjiannya ya sudah, sesudah saya ngumumkan itu saya diam. Dan Pak SBY clear. Di dalam jumpa pers itu sesudah ini kader Demokrat diam seperti dimuat di berbagai koran. Maksudnya tidak usah berkomentar biar diselesaikan dulu oleh Dewan Kehormatan. Iya. Oke, saya setuju. Kok tiba-tiba janjinya sudah diam kok saya diserang dan tidak ada orang Partai Demokrat yang mengklarifikasi. Saya diserang sendirian. Lalu para pengamat juga ikut menyerang seakan-akan saya menumpang situasi. Ada permainan atau seakan ada skenario, permainan. Nah, terus serangan pagi sore, maka saya bicara di Metro. Ya. Bahwa sebenarnya saya tidak numpang karena kasus ini sudah lama dan dilaporkan sudah lama. Bahwa sebenarnya saya tidak mengumumkan kasus itu atas kehendak saya, tapi Pak SBY sendiri yang minta. Lalu saya numpang apa untuk keperluan itu? Dendam dengan Mahkamah Konstitusi. Nazarudin akan membongkar borok MK dalam proyek pembangunan perumahan hakim dan gedung Mahkamah Konstitusi. M. Nazarudin pernah juga mengatakan bahwa Sekjen MK,
Pak Janedri ini sering berkunjung ke DPR dan juga melakukan lobby-lobby, terutama terkait dengan proyek yang terjadi di MK. Saya tahu persis bahwa Sekjen ini saya minta menghubungi DPR untuk menjelaskan bahwa kita tahun ini butuh ini. Tolong yang ini jangan menimbulkan pertanyaan karena arahnya begini. Temui saja. Saya sendiri bahkan bertemu dengan Aziz Samsudin. Kalau pas berkunjung ke sini saya beritahu, tolong saya punya anggaran gitu dong. Itu benar keperluan MK. Saya juga dengan dengan Ida Fauziah, Aziz Samsudin. Saya bicara dengan mereka, apalagi Sekjen yang memang punya otoritas. Saya jelaskan ke DPR, bukan hanya Nazarudin. Kalau itu mau dianggap sebagai tindak pidana gitu. Tetapi kalau ada lobby lain yang menyangkut kriminal, misalnya menyuap atau apapun, silakan buktikan di KPK. Sejauh pengetahuan dari Pak Mahfud, apakah memang ada proyek MK yang jatuh ke perusahaannya Nazarudin, Pak? Saya tidak tahu Nazarudin itu punya perusahaan apa tidak, karena saya tidak pernah ingin tahu orangnya. Ya, saya cuma ingin tahu namanya, bahwa ini yang melakukan sesuatu di sini. Lalu saya baru tahu kalau Nazarudin itu punya banyak perusahaan sesudah kasus itu meledak. Saya secara pribadi pun tidak pernah berhubungan dengan dia. Pak Mahfud, terakhir, Nazarudin juga sempat mengancam akan mengobok-ngobok MK, membongkar kebobrokan kasus suap yang terjadi dalam tubuh MK. Salah satunya adalah proyek pembangunan rumah hakim, kurang lebih seperti itu. Gedung ini dibangun, gedung dan rumah hakim itu dibangun sebelum saya masuk ke sini. Dan itu sudah clear dari BPK. Saya tidak peduli dalam pengertian, ya silakan aja lah lakukan ancaman-ancaman itu. Kalau kebutuhan hukum menghendaki saya bicara, ya nanti saya datangi. Bapak melihat Demokrat masih melindungi Nazarudin, Pak? Saya tidak melihat Demokrat melindungi Nazarudin, tapi bahwa ada teman-temannya Nazarudin yang itu tidak bisa disamakan dengan Demokrat, itu ya masyarakat melihat, bukan hanya saya. Jadi kasihanlah Demokrat, itu harus dibedakan antara orang dan institusi. Kalau institusi kan sudah jelas sih kan. Saya tidak pernah berkeringat dan saya tidak akan berkeringat untuk Partai Demokrat.